Pak Dokter, 82 tahun ya? Ya. Ah, Apa tipsnya Pak Dokter 82 tahun nih? ya, kita jalani aja hidup ini. Secara mengalir. Pendeknya, yang paling penting jangan menyesali suatu yang sudah kejadian. Kita ini tetap menyambut hari depan dengan gembira, penuh tawa. Tiada hari tanpa ketawa. Itu kunci utama ya? Itu utama. Bersosialisasi, ngobrol-ngobrol ya seperti ini yang orang anggapnya itu buang waktu karena time is money ya. Padahal? Nah, itu kesalah. Justru ini ini sudah terbukti sekarang secara ilmiah menurut dunia kedokteran, karena saya kan belajar kedokteran juga. Ya. Bahwa yang paling penting untuk kesehatan, berarti juga yang bikin orang tua muda itu bukan olahraga, bukan makanan, bukan obat-obatan, bukan tidur dan itu yang paling penting ini justru bersosialisasi sama sesama manusia. Itulah yang paling penting. Sebelum jauh ke sana Pak Dokter, kan kalau aku baca-baca gitu, Pak Dokter ini dikenal lebih dekatnya itu ada 3 Bapak dokter, terus grader di tembakau, Ya. sama kolektor. Ya. Sebenarnya itu mana duluan sih Pak di diri Bapak? Saya, ya tentunya dokter duluan, karena saya itu kan setelah lulus SMA belajar kedokteran, sampai lulus kedokteran ya justru ketika kita ini belajar kedokteran ini karena kurikulum yang begitu padat, ini membunuh hobi-hobi saya, padahal saya itu punya banyak hobi. Oke. Terus terang aja, kalau seni rupa itu memang kita ini tidak asing. Karena sejak saya kecil mungkin mulai mata bisa melihat itu, tembok rumah itu sudah ada pajangan lukisan. Walaupun orang tua saya bukan kolektor ya, tapi karena pendidikan mereka yang sudah pendidikan Belanda, itu selalu rumah itu ada lukisan Belanda. Dan kemudian di keluarga kita itu bahkan ada yang lebih tua dari saya, walaupun generasi saya itu belajar seni rupa di Bandung, salah satu murid pertama di Teknik Akademi Bandung. Nah, itu kita hidupnya bersama satu rumah, itu saling mengaruhi. Ya, berarti memang dari keluarga besar udah. Nah, begini, semua om-om saya ketika saya di SD itu, ibu saya kan meninggal, saya masih kecil ya. Jadi setelah itu zaman revolusi itu saya sekolah di Semarang, ikut nenek saya, di situ ada kakak ibu saya, adik ibu saya. Itu di temboknya itu, di meja makan itu, di ruang makan itu sudah ada dake elan. Jadi saya sudah tahu. Zaman itu masih SD. Saya masih umurnya masih 9 tahun. Biasa. Wah. Sudah biasa, tapi kan hidup dengan begitu biasa, jadi berarti kalau kita hidup dalam satu rumah temboknya kosong itu tidak biasa gitu loh. Jadi terkondisi. Tapi kan ya kita ya itu bagian dari hidup aja gitu. Tapi kan belum ada perhatian khusus kan. Apalagi mengkoleksi ya bisanya sudah punya duit, ya lah. Ya. Tapi saya dulu malahan sebelumnya itu memang saya itu walaupun saya ini sebenarnya kalau dalam hal belajar itu tidak ada kesulitan dan apalagi kalau untuk berhitung dan sebagainya saya selalu angkanya tertinggi gitu. Tapi saya itu sudah senang seni. Makanya dulu saya itu menggeluti dan belajar musik. Saya pernah belajar biola 6 tahun. Ya, dan itu waktu saya selalu di sekolah menengah sudah mulai SMP sampai lulus SMA. Itu jadi pemimpin kesenian. Kita punya grup pemuda-pemudi yang bisa main musik, ya ada yang instrumental, piano, macam-macam ya toh. Nyanyi ya toh, vokal, kor ada, saya punya kuartet, kemudian dari ensemble, atas ada pedansa, ballet. Kita ini memberikan pertunjukan setahun 2 kali di Bandung. Dijual untuk umum karcisnya. Itu muat 800 orang, gedungnya itu selalu penuh. Wah, itu kita memang senang hobi. Hidup ini bedanya kita ini boleh bercita-cita, tapi akhirnya ada yang lebih kuasa lagi untuk ke jalannya hidup gitu kan.
saya tidak mengira, tentunya tidak pernah mengira saya akan itu waktu menjalani profesi sebagai grader. Pernah waktu saya sekolah ya saya juga tidak menghendaki itu kok. Kita suruh belajar terus sampai pinter dan dia kepengen jadi dokter, dokter. Saya pikirnya saya akan research, akan ambil PhD, tapi keadaan. Yang paling penting itu kita ini harus bisa menerima keadaan, menyesuaikan sehingga kita tidak merasa tersiksa, tapi tetap happy. Itu yang paling penting. Betul. Karena kalau happy jauh dari stres ya. Wah, kalau happy itu kan tujuan manusia apa? To be happy. Ya tahu, bukan orang mempunyai harta, mempunyai kuasa, mempunyai apa saja. Itu kalau tidak happy ya percuma. Mempunyai ilmu tidak happy ya gimana? Nah, sekarang tuh happiness ini kan tergantung dari kita. Kalau umur ya kita tidak kuasa, ya ngenyang aja nggak bisa. Tapi 82 tahun masih segar bugar dan tertawa lantang tuh. Ya terutama suaranya masih keras. Betul itu Pak. Tapi Pak di perjalanan Bapak kapan mulai menentukan sepertinya mengkoleksi seni ini menarik gitu. Itu sejak kapan? Nah itu tuh sebenarnya ya saya tidak pernah mencita-citakan atau membayangkan saya akan jadi kolektor seni apalagi bikin museum, enggak. Ya itu mengalir saja karena kebetulan juga kita di Magelang. Nah saya tidak di Magelang mungkin tidak punya museum. Jadi oke lah, saya memang senang sama seni. Waktu saya masih sekolah, masih kadang-kadang lewat ada pameran saya nonton. Lavadi, waduh kok bagus ya. Wah, anak punya kayak gini gimana? Tapi kan cuma angen-angen aja, nggak mikir kan. Ternyata setelah kerja di sini, ada teman kebetulan sama-sama grader saya, juga saudara yang pernah belajar itu memotivasi, akhirnya jadi kritikus seni di Star Weekly, motivasi saya. Ada teman yang melukis Sujoyono, kenalkan sama Pak Fandi, kenal sama Pak Widet, tapi memang karya mereka itu saya dulu sudah senang, tapi belum bisa beli. Ada awal-awalnya, sebelumnya itu saya sudah mengkoleksi, saya ke Bali juga sudah beli patung, tapi sekedar untuk pajangan. Ya toh, bahkan dulu saya kalau di luar negeri, ya toh, habis ke museum shop, saya beli poster, poster Picasso, Goya, saya frame, saya pajang. Ya karena seneng aja ya. Tapi lama-lama tentunya ketika kita di sini itu kan tidak ada kolektor. Nah, begitu seniman ini dengar di situ ada yang seneng lukisan. Wah, pada datang namanya kan. Akhirnya kan ada di tempatku. Wah, ada seniman nawarin karya. Dan akhirnya jadi berteman, saya makin tertarik. Wah, kerjaan saya kebetulan memungkinkan bahwa saya ini tidak kerja sepanjang tahun loh. Setelah saya tembakau itu kan musiman. Ya. Wah, begitu bebas waktunya, saya masih muda, saya ngambil kendaraan dolan Jogja, siang sampai malam sampai hari ngunjungin seniman-seniman. Mau tahu-tahu lukisannya penuh ya. Kebetulan itu waktu isi saya juga suka, jadi tidak ada remnya gitu loh. Jadi, penuh. Akhirnya sudah ada tempat lagi. Nah itu Pak Widayat dan juga teman-teman seniman lainnya bikin ke museum, sedianya bangunan untuk mendisplay ini semua. Nek enggak, Pak Widayat bilang nggak ada gunanya tuh seniman lukisan cuma ditumpuk. Saya mulai bikin itu, tapi ternyata tidak mudah. Uangnya kurang terus. Ya toh, karena uangnya itu selalu habis buat beli lukisan. Terus Pak Widayat bilang, begini, setahun jangan beli. Bikin dulu, tapi nggak bisa setahun nggak beli. Apa Pak? Hasrat apa gitu? Kenapa ya bisa? Karena senang aja. Dan otomatis karena senang, akhirnya jadi kesenangan itu memang lantas kita intens saben hari hidup di lingkungan itu, bicarakan itu, semua itu dengan tembakau juga begitu dulu. Akhirnya kita itu saben hari tidurnya ngimpi dengan lukisan gitu. Wah. Ya jadi waduh kan bagus.
ini saya harus punya itu. Apalagi dulu masih muda toh. Oh maunya punya, nih sekarang sudah tidak. Dan sekarang tidak harus punya. Dan sekarang kita berbagi kebahagiaan ini, berbagi rasa, berbagi ilmu. Sudah. Makanya dalam perjalanan itu kita tuh mengalami fase-fase. Nek tidak mengalami fase-fase, tidak mengalami perubahan, berarti kita ini stuck, macet. Ya toh, mangkrak kita ini, ya toh. Nah, jadi jangan orang kan sadar keliru. Ya ini menyesal. Wah, dulu kok saya beli karya ini, ternyata ini kan tidak bagus, ternyata ini salah. Saya bilang, Anda harus terima kasih. Anda selama itu menikmati toh. Untuk semua kenikmatan tuh harus bayar loh, saudara. Kenikmatan tuh mahal memang. Mahal. Bahwa Anda tuh sekarang nggak seneng yang lain, Anda harus berterima kasih. Berarti Anda telah maju. Betul. Ya loh. Nah, itu uang itu bayar, itu sebagai uang kuliah untuk maju. Karena mengkoleksi itu kan tidak ada sekolah yang formal. Saya nggak bisa toh masuk akademi, saya mau jadi kolektor, dokter Andes, MA, BA dalam koleksi apa ada? Nggak ada. Dan sejarah seni bisa. Dan koleksi ada? Nggak ada. Kita belajar sendiri, ya belajar hal-hal yang belajar sendiri itu, guru yang paling manjur itu, yaitu pengalaman. Bikin kesalahan. Karena bikin kesalahan, perasaan, dan kita terasa, karena kita kehilangan duit, itu pelajaran itu akan sangat merasuk gitu loh. Karena hubungannya juga dengan duit ya Pak ya. Yang kehilangan kok kita kok. Ya enggak lupa loh. Nek barang yang dikasih itu kita kurang menghargai loh, umumnya. Betul. Tapi nek kita dapatnya dengan susah payah, kita ingat terus loh. Wah, gitu ya. Ya. Sebenarnya jangan ada hal yang disesali lah. Everything okay, gitu. Lihat segi positifnya. Maka orang ya harus hidup tuh positive thinking. Pertama kali mengkoleksi tahun berapa? Dengan biaya duit sendiri akhirnya memutuskan saya beli karya ini. Saya lulus kedokteran, lulus dokter tahun 64. Ya kan, saya pulang sini tahun 65 saya beli lukisan pertama. Punya siapa tuh Pak? Masih ingat nggak? Ingat namanya itu Santoso, orang nggak terkenal. Saya belinya di Magelang sini, di macam art shop. Cuma saya seneng aja, ini gerobak sapi, saya gantung. Udah. Dan lukisan itu sampai sekarang masih ada. Wah. Tapi saya malu untuk mengasih lihat. Karena ya sekarang ya saya, ya bukannya jelek, tapi ya aduh ringan ini tidak karuan gitu loh. Pada akhirnya dari mengkoleksi karya seni aja bisa menemukan banyak hal tentang kehidupan ya Pak? Oh iya, bahwa dalam kehidupan ini memang tidak ada sesuatu yang pasti dan tidak ada yang final. Ya, karena dulu ini juga kita dapat dalam belajar ya. Waktu saya spesialisasi kedokteran patologi di Belanda, itu kadang-kadang kita tuh baru tahu sedikit, pikirnya sudah tahu banyak. Betul. Ya nggak? Jadi ketika saya di situ dalam spesialisasi tingkat pertama itu dalam 1 tahun itu majunya menurut kita luar biasa. Sehingga kalau kita diminta untuk menilai suatu preparatnya, wah kita begitu yakin. Kita suruh bikin suatu deskripsi, kesimpulan ini nih, yakin. Wah kita maju ke profesor, bangga ini kita pasti benar, pasti dipuji gitu kan. Nggak tahu siapa profesornya, nanti dulu lah manggil saya. Ini kemungkinan ini harus dipikirkan, kemungkinan itu harus dipikirkan, harus dicari dulu hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan ini. Yang dia itu jadi tidak memberikan satu kesimpulan, tapi dianalisisnya satu cerita, macam-macam. Dan Anda masih harus menyalurkan ini gitu, karena dia tahu banyak kemungkinan. Nah itu di lukisan, di seni rupa juga begitu. Bahwa kebenaran itu tidak satu. Tergantung Anda melihatnya dari segi mana. Jadi tidak perlu takut Anda salah itu tidak penting. Yang paling penting Anda maju. Anda terbuka pikirannya untuk kritik, terbuka untuk hal-hal baru dan yang belum diketahui.
Ya. Dan jangan takut kalau dikatakan ada salah, itu malah. Ya lah. Tapi Pak, selanjutnya di sudut pandang kolektor gitu, apa sebenarnya pengaruhnya karya-karya ini untuk kehidupan Bapak pribadi? Ada nggak sih manfaatnya Oh, gitu? sama. Itu sebenarnya sama dengan musik. Hmm. Musik mungkin lebih lagi, karena itu auditif, itu pengaruhnya terhadap jiwa lebih. Lebih berasa langsungnya gitu. Kalau betul-betul, saya dengar konser, wah luar biasa itu. Ada telepon aja nggak saya angkat, mungkin nggak dengar. Bergetar, luar biasa. Dan itu kok kita sudah dengar gitu, kita tidak peduli ada apa lain lagi. Begitu kita itu makin menyatu dengan suatu karya seni. Pak Widayat kan bilang karya seni lukisan bagus gereng. Sujono bilang ada kerenteknya. Orang bilang Gali bilang ada taksunya, ya. Itu memang benar. Dan itu memang tidak bisa kita dapatkan instan. Itu perlu pendalaman, perlu pembiasaan, dan perlu ya penyesuaian diri dengan itu. Makanya saya bilang, oh, Anda mau jadi kolektor baik, itu nomor satu yang harus dikembangkan. Itu passion itu ya tidak bisa langsung, kita tidak bisa mengharapkan langsung orang tidak ada backgroundnya apa-apa langsung passion, tidak bisa. Makanya kadang-kadang orang motivasinya umumnya pada itu kan investasi motivasi pertama itu investasi. Wah, lukisan dulu bisa naik. Ya oke lah, nah itu di awalnya itu begitu kita bisa menerima. Tapi jangan berhenti di situ. Ada step berikutnya. Ada step berikutnya, karena pelajarinya lebih dalam ya. Nah, begitu kita dalam yang mempelajari, kita jadi ketertarikan tambah, akhirnya kita jadi jatuh cinta. Karena semua itu yang kita tidak bisa jatuh cinta itu karena kita tidak pernah berkenalan. Gitu. Jadi tergantung juga kita ini jalannya, ini yang disebut hoki. Kita ini ketemu dengan siapa? Kalau kita ketemu sama orang yang tepat, bisa memberikan kita motivasi, kita bisa benar-benar jadi passionate. Tapi kalau kita ketemu seseorang yang cuma cari untung aja, wah ini rugi nih, kita bisa juga akhirnya kecewa gitu loh. Ya. Itu saya bilang hal itu penting, dengan siapa kita mengguru, dengan siapa kita bergaul. Ya. Pak Dokter memandang koleksi seni rupa itu kalau sekarang sebagai apa? Menurut saya itu justru begini ya. Sekarang itu dunia itu makin materialistis. Ya, semua ukurannya uang. Nah, dulu enggak. Nah, dahulu sekali. Ya, bahkan sebelum saya dan sebagainya. Orang mengkoleksi itu ya karena seneng, nggak ada tujuan investasi, wong. Lukisan laku aja enggak kok. Gitu. Ya. Mau jual ke siapa gitu, pada ada investasi. Gitu. Ya. Semua karena seneng dan kadang-kadang karena lingkungan, kebetulan. Temennya seniman, dia suka diajak. Kebetulan saya kenal baik sama Bung Karno, ya pasti seneng. Pasti diajak mengkoleksi seniman. Menteri-menterinya itu waktu semua mengkoleksi kok. Lingkungan ini penting untuk mempengaruhi ya. Oke, di situ ada seorang yang yang bisa memberikan pengaruh, motivator. Nah, itu penting sekali. Sebenarnya karya seni itu awalnya, kalau kita pelajari sejarah bahkan di zaman abad pertengahan dan sebagainya, itu kan sesuatu yang inklusif, biasa ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya toh? Ya. Dalam ritual-ritual itu kan juga banyak hal-hal yang berhubungan dengan seni dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak lepas. Baru suatu ketika mendadak ini menjadi suatu komoditi, maksudnya ya suatu barang yang koleksi yang khusus, menjadi barang yang eksklusif. Itu menurut saya itu justru manusia mulai
agak ada jarak dengan seni. Sepertinya seni ini untuk golongan tertentu, nonton seni diasosiasikan dengan sesuatu yang eksklusif untuk para elit, mahal dan sebagainya. Nah, itunya seharusnya itu sekarang dihilangkan. Gitu. Jadi akhirnya, nah sekarang itu kan lucu sebenarnya. Sekarang itu kan ada, dulu kan tidak ada tempat-tempat penyimpanan barang-barang seni. Itu di luar negeri terkenal loh, di Swiss, di Singapura juga ada. Nah itu katanya itu sekarang di situ banyak karya-karya seni yang bagus. Itu katanya sekarang itu karya seni itu bisa berpindah tangan sampai 3-4 kali orang tanpa keluar dari situ. Itu gimana? Berarti yang beli tidak pernah menikmati itu. Hanya perusahaan investasi naik harganya, jual, dilelangkan ya tanpa melihat gitu. Ini nanti lebih gila lagi. Kalau seni ini jadi crypto art, gimana? Oke, ya. Ini kita tidak bisa bayangkan. Semuanya sudah jadi crypto art, disimpan di mana tidak tahu kita. Ini yang fisik ini Jadi apa? tidak ada nilainya, atau dijual sudah laku kan? Nilai duitnya kan di sana. Nah ini katanya itu waktu ada Bansky atau siapa tuh? Ya, yang membakar dia punya karya toh. Ya udah untuk menghilangkan masalah ya udah hilangkan saja karena sudah terregistrasi. Ya toh sudah ada nilainya di sana. Seperti emas, dulu emas beli ada fisiknya. Sekarang kertas emas mana ada emasnya? Semakin mengerikan ya? Oh, mengerikan, kita sudah tahu. Dimulai sekarang, mulai disrupsi karena COVID ini kan mulai terjadi pada perubahan-perubahan yang fundamental. Dan lantas Pak Dokter ikut beradaptasi menuju ke... Dan gini loh, kita tuh ngikuti. Tapi saya ini umurnya sudah berapa? Bisa nggak? Karena cara-caranya sudah yang wah rumit-rumit, yang digital semuanya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh sudah bisa ngikutin gitu. Kita belajar sekarang caranya, gitu. Besok lupa ya gimana? Tapi saya tahu ada itu. Saya tahu ada bahaya itu. Saya tahu kira-kira, oh dengan itu manfaatnya apa, bahayanya apa. Tapi kita suruh nekel, suruh handle itu ya mungkin kemodal-modal loh. Ya, itu juga di dunia seni lagi ramai tuh kripto. Ramai kan tadi. Coba gimana toh? Bayangin. Maunya dia itu juga untuk supaya otentisitas terjaga gitu. Tapi digital kan semuanya bisa dimanipulasi. Betul. Yang otentik dari nggak otentik, nggak otentik, nggak otentik ya gimana? Apalagi karya-karya yang belum pernah terpublikasi dan sebagainya, gimana? Ya, wah ngeri sih. Ngeri sih. Akhirnya ya karya seni menjadi bisnis ya. Loh, sekarang itu sudah begitu semua. Semua jadi bisnis. Jadi makanya saya bilang dunia itu jadi makin materialistis. Nah, sekarang ini aja dengan adanya COVID. Padahal dulu senangnya kita ini di dalam seni rupa ada art fair itu kan berkerumun. Ketemu teman-teman, itu suasana lain. Ya. Sekarang nggak boleh tuh. Lihat virtual. Melihat virtual tuh suasananya jiwa itu gimana gitu loh. Tapi kalau ngomongin bahwa karya seni adalah sebagai komoditi bisnis gitu, itu adalah bisnis yang menguntungkan apa enggak, Pak? Gini loh, karena itu di dalam karya seni itu kan rasa ini kan pegang peranan. Tapi menurut sekarang orang-orang yang konseptual, rasa tidak penting, konsepnya yang penting. Ini sudah lucu lagi gitu loh. Saya bilang, menurut saya seni itu bagaimana tunjukkan yang bedakan seni dengan sains itu kan rasanya tuh. Nah, enggak juga apa bedanya gitu. Kok rasa itu di-exclude? Saya tidak bilang bahwa pikiran tidak penting. Penting, seniman yang bau juga pinter-pinter kok ya toh. Ya. Tapi meninggalkan rasa kan tidak bisa. Ya. Sekarang jadi kebahagiaan itu situasi apa? Situasi rasa. Dan karya seni itu yang paling berhubungan dengan rasa. Menurut saya, tiada rasa, tiada seni tanpa rasa gitu. Ya. Iya kan? Ya. Jadi itu kan yang paling penting.
Nah itu di-exclude, jadi seni lain lagi dong. Iya, betul. Jadi bukan seni lagi gitu. Jadi manfaatnya itu sekarang kita pertanyaan yang paling dasar. Seni untuk apa? Dari seni itu apa sampai seni itu apa, ya toh? Jadi gunanya apa? Itu kan bisa terjadi apa? Suatu mutasi yang gila-gilaan gitu loh. Iya. Tapi kalau dari Pak Dokter sendiri ada nggak sih Pak kriteria untuk mengkoleksi? Begini, kriteria itu awalnya kriteria ini berubah-ubah, makanya tidak ada yang tetap. Oke. Tergantung perkembangan kita. Waktu saya mulai mengkoleksi, kriterianya cuma saya senang atau tidak. Ya toh, saya tidak peduli. Peduli itu tentang apa? Senang atau tidak, lukisan dari mana saya tidak peduli gitu. Senang atau tidak, lantas ya dipajang, bagus kan? Tapi lama-lama kita kan maju. Preferensinya ini bergeser. Taste juga bergeser. Yang dulu senang saya tidak senang, saya senang. Setelah kita mempunyai pikiran untuk bikin museum, tentunya kita tuh mau bikin museum apa? Karena kita tuh mempunyai keterbatasan dana, keterbatasan tempat, ilmu, waktu, dan sebagainya. Terus kita mikir, yang belum kita punyai zaman itu di sini itu kan museum seni rupa Indonesia, walaupun ada tapi tidak terurus, tidak maju dan sebagainya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, ya nek pemerintahnya belum mau ngurusin, ya udah kita yang ngurusin lah, kita yang berinisiatif gitu. Berinisiatif, ada kemampuan ya sambil jalan sambil belajar. Ya toh, nek nunggu-nunggu kita ketinggalan dan malah akan jadi pembatalan. Ya udah jalan. Jadi sejak itu saya interest nggak bisa kita batasi. Interest terhadap semua seni saya interest yang bagus. Eropa, apa saja. Tapi dalam mengkoleksi kita fokus. Seni rupa Indonesia saja tidak semuanya. Saya fokus modern, kontemporer, tradisional ini apa tidak. Ya karena memang nggak mampu. Nah, menurut saya koleksi itu harus fokus kalau memang mau mempunyai suatu arti yang penting. Nah, orang bilang, Don Clark bilang punyai suatu canonizing role gitu lah. Ya toh, punya nilai tertentu. Makanya saya sangat fokus sehingga juga kemudian suatu museum itu kan harus ada juga elemen edukatifnya, tidak hanya ngumpulkan dong. Jadi edukatif itu menurut saya yang sangat penting dalam edukasi itu sejarah. Jadi koleksi kita menjadi juga historical. Kalau dulu ini sejarah penting, tapi saya tidak senang, tidak beli gitu. Kemudian sebenarnya secara estetis saya kurang suka, tapi saya tahu ini penting dalam sejarah. Ya tetap saya ambil. Tetap ada perhitungan-perhitungan. Ada perhitungannya itu, karena ini penting untuk melengkapi sejarah. Nah, ini kita ini kan berkembang terus dalam hal ini, gitu kan? Ya, dan menurut saya tidak ada di end sampai kita mati. Ini ada evolving terus gitu loh. Coba ya, kita makin tua tentu ya makin ada keterbatasan, tapi sebaliknya kita juga mempunyai benefit juga karena kita pengalamannya juga lebih banyak kan. Betul. Kita di bumi lebih lama kok. Ya toh. Itu aja udah menang dulu. Sudah menang dulu. Dan menurut saya ini semua pengalaman dan ilmu yang kita dapat ini tidak ada gunanya kalau tidak kita bagikan. Ya, saya sepakat. Ya, setidaknya kita berkontribusi ya seberapapun kecilnya. Kalau ada kemampuan menulis, tulislah apa saja. Ya, kalau nggak ada, oke lah, pertontonkan, ya atau pinjamkan. Tapi kok karya-karya hebat-hebat itu dikurung untuk diri sendiri, saya bilang kasihan tuh karyanya dan senimannya menangis lah. Nah, itu saya itu dilalahnya. Ya mungkin ini sifat jelek, tapi akhirnya bagus. Saya itu senang pamer, tau gak?
Ya punya karya bagus, pamer, tak undangi semua. Pamer itu kan sifat jelek kan? Sebagai jelek. Tapi untuk seni ini kan pamer kan bagus. Bagus, betul. Iya toh? Betul. Betul. Nggak tahan gitu, nggak kasih lihat. Iya. Orang lain nggak boleh tahu orang. Aku takut keamanan, takut ini. Saya sudah kayak gitu, saya nggak mikir keamanan. Orang pada tanya, dari mana? Nggak takut Anda. Ini Anda pergi gimana? Ya, nggak biasa orang mau lihat, ya lihat. Nggak takut. Ada terpikir ya saya. Malah gak kepikir. Iya. Tapi Pak, sedikit mengenai Bapak kan kurang, maksudnya tadi karena ada pancingan pengalamannya lama gitu ya. Mungkin dari generasi awal-awal asli sampai sekarang, Bapak ngikutin perkembangan di seni rupa, ada nggak sih Pak perbedaan yang dulu sama yang sekarang? Oh ya ada. Di pelakunya terutama ya, di senimannya gitu. Saya bilang, kalau lukisan yang cara konvensional, dalam arti itu dari orang dulu kan selalu bilang bahwa Joyono bilang jiwa ketok. Dari jiwanya seorang seniman ini muncul dia diekspresikan, menyerap dari luar, dia diekspresikan lewat tangannya langsung ke kanvas. Itu lebih terasa karena sekarang banyak yang pakai artisan, jadi mengkanvaskannya atau memanifestasikan lewat tangan orang lain. Jadi fungsinya lebih kadang-kadang kayak arsitek, gitu kan? Iya. Arsitek bikin desain, konsep, tapi yang membangun tukang-tukang. Ini sebenarnya kembali menurut saya ke abad pertengahan dulu, di mana individualismenya itu tidak ada. Itu karya-karya dulu kan juga semuanya karya kolektif, Sat. Ya. Yang di mana tidak ada namanya seniman-seniman itu. Jadi, individualismenya itu memang yang intim, yang sangat ngani itu kurang terasa, berarti greget, tahu dia, gregetnya, kerenteknya, taksunya. Dan juga karena perkembangan teknologi, banyak hal-hal sekarang bisa diambil alih oleh teknologi. Sehingga kalau dulu orang untuk bisa mengekspresikan dengan leluasa, orang harus menguasai teknik. Sekarang tidak perlu dibantu dengan alat-alat teknologi. Lebih dipermudah kalau lebih dipermudah, tapi kan hasilnya lain. Hasilnya lain. Ya. Lainnya di mana? Yaitu yang tidak kelihatan hanya bisa dirasakan. Nah. Kok mengerikan ya? Saya semakin mengerikan yang saya bayangin. Iya lah, itu begitu. Damien Hirst itu, katanya dia tidak pernah megang sendiri loh. Dia cuma yang bikin ide ini, asal seperti ban berjalan, dia lihat. Ya memang dulu juga sudah ada begitu, gitu. Tapi kalau dulu itu memang seniman-seniman ya, karena Rembrandt juga punya murid-muridnya, tapi murid-muridnya itu masih semuanya itu ada hubungannya dengan dia. Murid-muridnya itu benar harus bisa menerjemahkan hatinya dia, karakternya dia, karena memang magang terus mereka. Oke. Ini Pak Dokter masuk ke sesi akhir ya. Mungkin ada tips dan trik buat pelaku yang seni yang muda agar karyanya minimal menggugah hati kolektor. Itu harus seperti apa sih karyanya? Harus karya yang seperti apa? Nah ini tuh kadang-kadang memang prediksi masa depan tuh bisa meleset dan tidak terlalu gampang karena dunianya yang berkembang terus. Ya, tidak ada yang berhenti. Ya, PDF yang tidak orang selalu mengatakan yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Sekarang perkembangannya manusianya ini kan sangat terpengaruh oleh situasi dunia, alam, politik, macam-macam. Nah ini nanti kok dunia terpolusi, itu gimana orangnya jadi seperti apa? Sehingga tetap
hal-hal yang akan bisa bertahan juga dalam seni itu yang bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak bisa meramal toh seperti apa gitu. Ya toh. Tapi yang jelas sekarang saja saya bilang sudah ada pergeseran antara generasi tua saya sama yang milenium. Sekarang saya sendiri kalau suruh beli karya tanpa melihat secara fisik nggak bisa, nggak mantap. Tapi buat orang-orang apalagi setelah pandemi ini yang tidak pernah melihat karya secara fisik ya biasa. Jadi bingung juga ya. bingung juga gitu. Tapi memang kalau jodoh nggak akan kemana ya. Sebuah karya tuh kalau ketemu kolektornya pasti kalau udah harus ketemu ya dengan cara apapun pasti ketemu. Dan saya itu beranggapan bagaimana juga. Saya yakin dalam tulisan saya yang terakhir itu saya bilang ya ini kita tidak tahu akan terjadi perubahan-perubahan sangat fundamental mungkin juga di seluruh bidang termasuk seni. Kita tidak tahu kita sebagai generasi tua tuh bisa ngikuti tidak. Tapi yang saya pasti orang tidak akan berhenti mengoleksi seni. Karena seni adalah bagian dari hati. Begitu. Ya. Oke, Pak Dokter. Tadi buat senimannya. Sekarang yang terakhir, tips dan trik buat kolektor yang muda. Ini karena pandemi ini kan, kalau saya ngelihat ya, fenomenanya banyak teman-teman yang muda, yang mungkin pengusaha, selebriti, segala macam, tiba-tiba pas pandemi mengoleksi seni. Nah ya, ini begini. Sebenarnya sebelum pandemi, sekian tahun yang lalu, itu sudah ada pembicaraan mengenai the future of art. Oke. Di Hong Kong saya ikut. Jadi tentang the future of museum, the future of art fair, future of gallery, future curator, future collector. Waktu saya bilang, ini tergantung the future. Yang paling penting yang pegang peranan artisnya. Kan artisnya yang bikin karya seni kan? Nah, karya seninya seperti apa? Mungkin karya seninya tuh wah gede-gede, temporer semua, kita sudah tidak butuh bangunan lagi gitu kan. Sekarang ini memang keadaannya ini kan sekarang ini mendadak berubah. Begini di mana kita ini kemarinnya ini kan lari cepat di dalam arti tentang globalisasi ini kan cepat semuanya akan go internasional gini-gini ini mendadak kan dihentikan. Nah, tapi dihentikan ini kita jangan melihat cuma kendalanya, tapi juga keuntungannya di mana. Mungkin kita larinya terlalu cepat, sehingga kita harus berhenti sejenak. Sebenarnya kita ini sudah on the right track atau belum? Anda ini sekarang mikir, waduh, bikin nama, gini-gini koleksi dari sana sini. Tapi lupa, kampungmu sendiri gimana? Anda sekarang harus dikurung di kampung lagi, jadi lebih mikirkan kampungnya sendiri. Jadi nanti saya bilang, ya sekarang ini seperti saya bilang dengan musik kan, ya bahwa sekarang ini itu sulis-sulis yang hebat tuh nggak bisa bedakan satu sama lain karena memang ada digitalisasi di mana semua itu bisa dilihat saknyet di mana-mana. Saya bilang si kolektor ini bagaimana juga. Menurut saya seharusnya ini kan tetap manusia. Manusia ini semuanya kan mempunyai seharusnya sebagai manusia yang bebas, maksudnya mandiri, yang berkualitas, dia punya kepribadian. Ya toh. Maka Anda kok mengoleksi, saya kira mungkin yang akan datang juga seni itu macam-macam. Mungkin lebih banyak macamnya. Ya Anda memilih yang sesuai dengan yang merepresentasikan diri gitu loh. Kalau Anda tentunya masih sangat terikat dan senang menyenangi sejarah dan sebagainya, mau tidak mau harus juga menggali yang lalu kan, mau tidak mau. Tapi ada yang satunya saya mau menikmati yang sekarang, dia menggeluti yang sekarang. Ada saya lebih challenging meramalkan yang akan datang, ke sana gitu. Jadi tidak ada satu. Dari anak muda itu ya dunia akan lebih kompetitif. Nah, yang sudah kompetitif itu kan
yang menang yang paling kreatif. Nek cuma ikut-ikutan sama anaknya, sama saja. Tetap harus jadi beda ya. Harus beda dan tetap menurut saya walaupun ada artificial intelligence dan sebagainya, tapi kreativitas itulah yang nggak bisa diambil alih 100% sama artificial intelligence. Bagaimana artificial intelligence bisa menentukan rasa atau saya tidak tahu. Gitu. Gimana? Bisa bayangkan lah. Dia bisa merasa apa yang kita rasakan itu. Ya, ya sepakat sih. Akan banyak artifisial tapi tetap rasa nggak bisa. Nggak bisa. Jadi manusia itu akan tetap menjadi suatu makhluk yang unik, yang tidak ada duanya. Kecuali kita tidak tahu kalau kita mau mikir lagi sesuatu lebih luas lagi alam semesta ini. Kita ini kan, lebih kecil dari debu toh. Ya. Apakah di lain tempat ada yang seperti ini atau yang lebih ini ya kita juga tidak tahu. Gitu. Ya. Tapi kita sudah mikirkan begitu, ya memang sudah ada batasnya. Tapi menarik untuk berfantasi. Ya. Pak Dokter, terima kasih. Sudah cukup lama kita berbincang. Lama loh ini. Tapi nggak kerasa ya. Nggak terasa toh. Terima kasih Pak Dokter. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Ini yang bikin panjang umur. Ternyata ya. Pak Dokter kapan pameran? Kita itu tidak berani memviralkan terus terang saja. Ya ini karena menyangkut tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi begini loh. Ini asal mulanya. Ya ini tentang keadaan sekarang. Perpecahan ideologis apa macam-macam negara dan sebagainya. Dua orang paling bijaksana tokoh NU dan Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif dan Gus Mus. Itu sebenarnya asal mulanya dari suatu lukisan yang dibikin oleh Joko Susilo. Itu pasti ponakan saya. Yang lukis Gus Mus dan Buya Syafi'i Ma'arif. Dekat gitu. Gus Mus suka sekali dikasih lihat Buya Syafi'i Ma'arif. Wah senangnya kan, sampai dia nyariin Joko ini, dan dia nulis artikel di Kompas yang bersambut, Dayung bersambut, sampai juga sekjennya PBNU, Megawati tulis surat pada Buya dan sebagainya. Buya bilang ya, sekarang eranya era NU Muhammadiyah Sejalisah. Tapi Gus Mus bilang ini elit sudah bersatu, tapi ini harus dikumandangkan, harus disuarakan ke rakyat. Tapi Gus Mus tidak mau ada suatu pengultusan pribadi, ya. Dan tidak mau ini ajang politik. Jadi maunya ini tetap kita tuh bikin pameran, tetap seni rupa. Jangan di tempatnya Muhammadiyah atau NU. Itu kan berarti jadi tidak netral. Tidak netral, betul. Wah, di museum yang netral. Wah. Dan jangan melibatkan pemerintah. Pemerintah orang-orangnya boleh diundang, tapi jangan dibuka pemerintah dan sebagainya. Buka ya ada orang itu nanti gitu loh. Tapi ini dalam rangka persatuan bangsa. Dilalahnya ini mau 17 Agustus kok. Oke. 17 Agustus. Dan ulang tahun Gus Mus 10 Agustus. Tapi nek ini diviralkan. Saya nggak berani, security-nya yang tanggung jawab, bisa jadi kasus baru. Ya itu bisa klaster ya. Si Gus Mus bilang nanti bisa dirisikan kita ini gitu lah. Jadi kita tuh diam-diam. Kurator Warno. Ini bukan berarti seniman NU dan sebelum Muhammadiyah. Ini tuh temanya. Tapi senimannya itu harus lintas agama, lintas golongan, lintas etnis, lintas umur. Tapi yang bisa menerjemahkan, memikirkan ini. Kayak ini kita akhiri aja Pak. Ya, okay. Nanti mungkin kita bisa ngobrol tanpa direkod biar lebih. Iya sih oke. Ya. Minum apa? Kopi teh? Oh puasa.
Enggak sih. Sekarang malah saya baru belajar shuffle dance. Wah. Tapi untuk lututnya agak repot ya.